Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 40 hadis Fadilah Al-Quran. Hadis yang ke-9. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik, bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Maksud ahli Al-Quran adalah hafiz Al-Quran. Mula Ali Qari rahmatullahi alaih menjelaskan bahwa keutamaan itu hanya diberikan kepada hafiz Al-Quran, tidak termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan melihatnya. Alasannya adalah pertama, karena lafaz itu ditujukan kepada ahli Al-Quran. Kedua, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad rahmatullahi alaih, yaitu sehingga ia membaca sesuatu yang bersamanya. Kalimat ini cenderung ditunjukkan kepada hafiz Al-Quran, meskipun ada kemungkinan orang yang selalu membaca Al-Quran juga dapat termasuk di dalamnya. Disebutkan di dalam Milqat bahwa hadis ini tidak berlaku bagi pembaca Al-Quran yang dilaknat Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Oleh sebab itu, banyak yang membaca Al-Quran yang dilakukan oleh orang yang berkaidah menyimpang, bukan suatu dalil bahwa ia adalah orang yang diterima di sisi Allah. Bahwa hadis semacam ini yang membicarakan tentang kaum Khawarij. Dan mengenai tartil, Syekh Abdul Aziz Nawarullahu Marqadahu menulis di dalam tafsirnya bahwa arti asal tartil ialah membaca dengan terang dan jelas. Sedangkan secara syar'i yaitu membaca Al-Quran dengan tertib seperti di bawah ini. Pertama, setiap huruf mesti diucapkan dengan makhraj yang benar, sehingga po tidak dibaca ta dan bo tidak dibaca vo. Kedua, berhenti di tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau melanjutkan bacaan tidak dilakukan di tempat yang salah. Ketiga, membaca semua harokat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasroh, dan domah dengan perbedaan yang jelas. 4. Mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga kita, sehingga Al-Quran dapat mempengaruhi hati. 5. Memperindah suara agar timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempercepat pengaruhnya ke dalam hati. Orang yang membaca dengan rasa takut kepada Allah, hatinya akan lebih cepat terpengaruh serta menguatkan rohani dan berkesan mendalam di hati kita. Menurut para ahli pengobatan, jika ingin agar obat lebih cepat berpengaruh ke hati dan sebaiknya obat itu dicampur dengan wewangian. Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke lever jika dicampur rasa manis, karena lever menyukai yang manis. Oleh sebab itu saya berpendapat jika seseorang memakai wewangian saat membaca Al-Quran akan lebih menguatkan kesan di hatinya. Keenam, membaca dengan sempurna dan jelas semua tasydid dan madnya. Jika membaca dengan lebih jelas, maka akan menimbulkan keagungan Allah serta mempercepat masuknya kesan ke dalam hati kita. Ketujuh, memenuhi hak ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Itulah 7 hal yang dimaksud dengan tartil, dan tujuan dari semua itu adalah satu, yaitu agar dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah rahmat radhiyallahu anha, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Jawabnya, beliau menunaikan semua harokatnya, fathah, domah, dan kasroh dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan terang dan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab, walaupun tidak dipahami artinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, membaca surat Al-Qari'ah dan Idza Zulzilat dengan tartil lebih baik bagiku daripada membaca Al-Baqarah atau Ali Imran tanpa tartil. Alim ulama menjelaskan bahwa hadis di atas bahwa membaca Al-Quran huruf demi huruf akan menaikkan pembacanya setingkat demi setingkat, sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan derajat Al-Quran. Oleh sebab itu, bagi ahli membaca Al-Quran, setinggi itu pula derajatnya di surga nanti. Dan orang yang terpandai dalam Al-Quran, dialah yang tertinggi derajatnya. Mula Ali Qari rahmatullahi alaih menulis bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang suka membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkatkan derajatnya sesuai bacaannya.
Alamah Dani rahmatullah alaih berkata, alim ulama telah sepakat bahwa ada 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebutkan 6.204 ayat, 6.014 ayat, 6.019 ayat, 6.025 ayat, 6.036 ayat. Dalam Syarah Ihya ditulis bahwa setiap ayat bernilai 1 derajat di surga. Sehingga dikatakan kepada pembaca Al-Quran, derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu baca. Barang siapa yang membaca seluruh ayat Al-Quran, ia akan mencapai derajat tertinggi di surga. Dan barang siapa yang jarang baca Al-Quran, maka derajatnya sebatas bacaannya itu. Singkatnya, ketinggian derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaannya. Menurut pendapat saya, hadis di atas juga mengandung penafsiran lain. Apabila ini betul, maka itu berasal dari Allah. Dan jika salah, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebas darinya. Menaikkan derajat dalam hadis di atas bukan bermaksud bahwa membaca satu ayat Al-Quran akan dinaikkan 1 derajat. Sebab jika demikian, hubungan antara pembaca dengan tartil dan tanpa tartil tidak dapat dimengerti. Sehingga dipahami bahwa baik dengan tartil ataupun tidak, jika membaca satu ayat Al-Quran, derajatnya akan dinaikkan 1 tingkat. Sebenarnya hadis ini menunjukkan satu peningkatan yang berbeda, yaitu peningkatan menurut cara membacanya. Sehingga ada pemisah antara bacaan tartil dan tanpa tartil. Oleh sebab itu, barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia ini, dengan tartil itulah ia akan membacanya di akhirat. Sehingga ia memperoleh ketinggian derajat yang sesuai. Mula Ali Qari rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis. Barang siapa sering membacanya di dunia, maka di akhirat ia akan dapat mengingatnya. Dan jika di dunia ia tidak membacanya, maka ia tidak akan dapat mengingatnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya kepada kita. Banyak di antara kita yang orang tuanya bergairah agar anak-anaknya menghafal Al-Quran, namun karena tawajuhan dan karena kesibukan dunia, hafalan tersebut menjadi lupa dan sia-sia. Sedangkan di sisi lain, beberapa hadis menyebutkan bahwa barang siapa berusaha menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan susah payah, lalu ia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam golongan para hufaz. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak berkurang jika kita berusaha memperolehnya. Mungkin itu saja. Mungkin itu tentang 40 hadis Fadilah Al-Quran, hadis ke-9. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.